karet dari getah karet yang sudah diketahui oleh semua orang, digunakan sebagai bahan pembuatan karet. Karet yang dihasilkan bukan hanya sebagai ini tutupan ini. Tar dulu. Sorry. Sebatas Ini buat halangan rekaman misalnya. Diulang aja dari pertama. Halangan soalnya. ayo, Coba Cok. Paman. Ulang dari pertama. Oke, sekarang udah jelas. Dari sini. Gua belum makan. Dari sini Kan apa dari bisa sini? gawe lagi, Cok. Dari pertama. Dari pertama boleh. Iya. Stop share, kita ulang. Iya. Diulang dari awal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Tes. Ya, masuk. Ya, Ulang masuk. lagi, Pep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang materi kita, yaitu judul pemanfaatan karet dan produk olahan karet. Terdiri dari saya sendiri, Dedi Hartadi, kedua teman saya Maulana Fikri, dan ketiga teman saya Ahmad Mutasim. Oke, next. Oke. Pemanfaatan karet. 1. Digunakan sebagai bahan pembuatan karet. Manfaat pertama dari getah karet yang sudah pasti diketahui oleh semua orang adalah digunakan sebagai bahan pembuatan karet. Karet yang dihasilkan bukan hanya sebatas karet gelang saja, akan tetapi juga barang-barang seperti ban, mobil juga dibuat dari getah karet. 2. Digunakan sebagai bahan dalam industri sintetis. Industri sintetis merupakan industri yang menghasilkan berbagai macam alat seperti alat kesehatan, perkakas, atau alat tukang, hingga alat kendaraan. Industri sintetis membutuhkan getah karet untuk memproduksi seluruh alat-alat tersebut. Oke, next. 3. Digunakan sebagai bahan bakar. Mungkin banyak yang bertanya-tanya bagaimana caranya getah karet dapat dihasilkan sebagai bahan bakar. Di daerah perkotaan, kita dikelilingi dengan berbagai macam teknologi yang memudahkan kehidupan manusia dalam menggunakan bahan bakar. Akan tetapi, lain halnya dengan mereka yang tinggal di daerah pedesaan atau bahkan pelosok. Orang-orang yang tinggal di daerah tersebut sulit mendapatkan akses untuk menggunakan teknologi tersebut, hingga mereka memanfaatkan getah karet sebagai bahan bakar. Oke, next. Keempat, digunakan dalam pembuatan tikar lantai. Tikar lantai yang biasanya digunakan sehari-hari di rumah ternyata juga dibuat dengan menggunakan getah karet. Akan tetapi, tikar lantai yang dimaksudkan di sini adalah tikar lantai yang terbuat dari karet yang biasa dijadikan sebagai alat main anak-anak, bukan tikar lantai yang terbuat dari jerami. 5. Digunakan sebagai bahan campuran makanan. Getah karet ternyata juga dapat digunakan sebagai bahan campuran makanan. Tentu saja, sebelum dapat konsumsi, getah karet harus melalui proses pengolahan yang tepat terlebih dahulu. Oke, silakan dilanjut oleh Mas Fikri, Maulana Fikri. Oke, perkenalkan nama saya Maulana Fikri. Mari kita lanjut. Yang tadi dipresentasikan oleh teman saya, Teddy Hartadi. 6. Digunakan dalam pembuatan perabotan dapur. Selain digunakan sebagai bahan campuran makanan, ternyata getah karet juga berperan dalam pembuatan perabotan dapur. Kamu tentu dapat menemukan berbagai perabotan dapur di rumah yang terbuat dari bahan karet seperti sutil, papan pemotong, gagang pisau, dan banyak lagi.
7. Digunakan sebagai bahan obat-obatan. Manfaat dari getah karet. Yang terakhir adalah dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Getah karet memiliki senyawa nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh seperti air, lemak, dan protein. Selain itu, ada juga kandungan asam nikotinat, tokoferol, akroten, dan tiamin yang memang dapat digunakan sebagai obat. Next. Jenis-jenis produk olahan karet. Produk olahan karet mencakup karet bubuk, karet lembaran, karet padat, karet cair, karet busa, dan produk olahan lainnya yang memiliki berbagai kegunaan dan aplikasi. Berbagai jenis produk olahan karet ini digunakan dalam industri otomotif, konstruksi, kesehatan, elektronik, tekstil, dan industri lainnya. Next. Proses produksi produk olahan karet. 1. Pemilihan bahan baku. Pemilihan karet mentah yang berkualitas menjadi langkah awal dalam proses produksi produk olahan karet. 2. Pengolahan dari pengadukan. Karet mentah diolah dan dicampur dengan bahan-bahan lain sesuai dengan jenis produk yang akan dihasilkan. 3. Furnish dan molding. Proses pemanasan dan pembentukan karet untuk membentuk produk olahan karet sesuai dengan kebutuhan industri. Next. Kualitas produk olahan karet. Oke. Kualitas produk olahan karet yang dihasilkan. Kualitas produk olahan karet diukur berdasarkan kualitas produk olahan karet diukur berdasarkan elastisitas daya tahan, kekuatan tarik, ketahanan terhadap zat kimia, dan kemampuan isolasi listriknya. Kualitas yang tinggi pentingnya untuk memenuhi standar industri dan keamanan penggunaan. Elastisitas, daya tahan, kekuatan tarik, ketahanan kimia, daya kemampuan isolasi listrik. Jadi untuk kualitas produk olahan karet yang dihasilkan ini kita harus uji coba elastisitasnya, daya tahannya, kekuatan tarik, ketahanan kimia, dan daya kemampuan isolasi listrik. Next. Pemasaran produk olahan karet. Mungkin ini akan dilanjut dengan teman saya yang bernama Ahmad Hartadi. Ahmad Tasim. Oh ya, Ahmad Hartasim. Pemasaran Boleh produk dilanjut. olahan karet merupakan pemasaran produk olahan karet yang dilakukan mulai distributor industri melalui toko khusus, pameran, platform online, koneksi dengan produsen. Kepatuhan pada regulasi sangat penting dalam pemasaran yang sukses. Potensi pasar produk olahan karet sangat luas karena produk ini digunakan dalam beragam industri, termasuk industri otomotif, konstruksi, kesehatan, dan lainnya. Inovasi terus mendorong ke permintaan baru, baik itu industri otomotif berupa komponen karet, suku cadang, ban, dan komponen lainnya. Untuk produk kesehatan, diantaranya produk karet medis, farmasi, sarung tangan, dan lain-lain. Untuk kategori konstruksi, yaitu sistem tahan air, isolasi, pelindung, dan struktural. Untuk inovasi dalam produksi olahan karet, mencakup pengembangan material karet baru, teknologi produksi yang ramah lingkungan, penemuan aplikasi karet yang inovatif. Teknologi ramah lingkungan diantaranya penggunaan teknologi yang mengurai dampak lingkungan secara panjang, peningkatan efisien energi dalam proses produksi. Untuk material karet inovatif, yaitu adalah pengembangan karet dengan sifat-sifat yang unggul. Kemudian untuk penerapan material karet dalam industri baru.
Demikian materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dimohon untuk partisipasinya kepada rekan-rekan yang ingin menyampaikan saran dan pertanyaan. Silakan disampaikan melalui link berikut. Terima kasih. Atas nama kelompok 14, kami sampaikan presentasinya. Bikin Oke. bagaimana nih, Bro? Oke. Ini nanti habis direkam, di-upload di YouTube, Pak Ahmad. Bisa di-upload nggak, Bang? Coba nanti kita coba di sini recordingnya